Tahukah kamu bahwa ada rasa rindu yang datang tanpa alasan jelas? Sebuah kerinduan yang tiba-tiba muncul di tengah kesibukan atau diamnya malam, menggoyahkan ketenangan hati meski tak ada kejadian spesifik yang memicunya. Hai sobat catatan lelaki sunyi, kali ini aku ingin berbicara tentang sesuatu yang sering kali terabaikan, namun begitu nyata. Bagaimana kadang-kadang kita merindukan seseorang tanpa bisa menjelaskan mengapa. Aku mulai menyadari hal ini ketika suatu hari saat sedang duduk sendirian di pinggir jendela kamar. Tiba-tiba perasaan itu menyergap. Ada sesuatu dalam dadaku entah apa yang membuatku merasa hampa sekaligus penuh. Rasanya seperti ingin menangis, tapi juga seperti ingin tersenyum. Seperti melihat bayanganmu di setiap sudut ruangan, padahal aku tahu engkau tidak ada di sana. Aku mencoba bertanya pada diriku sendiri, kenapa aku merasa begini? Tapi jawabannya hanya kosong. Tak ada alasan konkret yang bisa ku genggam untuk menjelaskan semuanya. Awalnya, aku mengira ini karena aku terlalu banyak berpikir. Mungkin beban pekerjaan atau kebosanan hidup membuat otakku menciptakan ilusi kesendirian palsu. Namun, semakin lama aku merenung, semakin aku sadar bahwa ini bukan soal logika. Ini adalah urusan hati, tempat di mana segala sesuatunya tidak selalu masuk akal. Bukankah aneh jika manusia harus memiliki alasan untuk merasakan sesuatu? Apakah semua emosi harus dikaitkan dengan kejadian tertentu agar dianggap valid? Sebagai seorang lelaki, aku seringkali merasa bahwa aku harus menjadi kuat, bahwa aku tidak boleh terlihat rapuh oleh orang lain. Namun, di balik keheningan ini, aku belajar bahwa mengakui kerapuhan adalah langkah pertama menuju kebijaksanaan. Ada kalanya aku merasa canggung membahas perasaan ini, bahkan kepada diriku sendiri. Tapi aku tahu, jika aku tidak menghadapinya, ia akan terus mengendap-endap di bawah sadar, menunggu momen untuk muncul lagi. Ketika rindu tanpa alasan itu datang, aku biasanya memilih diam. Kadang-kadang aku menyalakan musik instrumental dan membiarkan melodi membawa pikiranku entah kemana. Di waktu lain, aku hanya duduk di kursi tua dekat jendela, menatap langit malam yang gelap. Bintang-bintang di langit memberi semacam hiburan bagi hatiku yang gundah. Entah kenapa, mereka terasa seperti teman yang mendengarkan tanpa perlu berkomentar apapun. Aku juga sering melakukan dialog internal dalam situasi seperti ini. Aku bertanya kepada diriku sendiri, apakah aku benar-benar merindukan orang itu, atau apakah ini sekadar rindu akan hubungan masa lalu? Jawabannya selalu ambigu. Kadang-kadang aku merasa bahwa rinduku bukanlah pada sosok individu tertentu, melainkan pada sebuah konsep, kehangatan, kedekatan, atau mungkin harapan akan sesuatu yang lebih baik di masa depan. Namun, ada kalanya aku yakin bahwa aku merindukanmu sebagai dirimu sendiri, bukan sebagai simbol dari sesuatu. Ada satu hal penting yang aku pelajari dari semua ini. Rindu tanpa alasan sebenarnya adalah cermin dari diri kita sendiri. Ia menunjukkan bahwa ada bagian dalam diri kita yang haus akan hubungan, kasih sayang, atau bahkan ketenangan. Jadi, alih-alih mencoba menepis perasaan itu, aku memilih untuk menerimanya. Aku biarkan ia mengalir seperti air sungai yang tenang, tanpa perlu dipaksakan menghilang atau ditahan. Di beberapa titik, aku sempat merasa takut dengan intensitas perasaan ini. Aku khawatir bahwa aku terlalu bergantung pada bayangan masa lalu atau harapan-harapan kosong. Namun, seiring waktu, aku mulai menyadari bahwa kerinduan tanpa alasan bukanlah musuh. Ia hanyalah pengingat bahwa aku masih hidup, masih merasakan, dan masih memiliki keinginan untuk terhubung dengan orang lain. Itu adalah sinyal bahwa aku belum sepenuhnya mati rasa.
Ketika rindu ini datang, aku seringkali mencoba mengalihkan perhatian dengan aktivitas fisik. Berlari di pagi hari, misalnya, atau bersepeda keliling kompleks perumahan. Aktivitas tersebut memberikan efek positif. Tubuhku menjadi lelah sehingga pikiran-pikiran negatif pun perlahan lenyap. Namun, yang paling penting adalah bahwa aku tetap bergerak maju. Aku tidak berhenti hanya karena perasaan itu hadir. Aku belajar bahwa meskipun hatiku terasa kosong, aku tetap bisa melanjutkan hidupku. Meski demikian, ada kalanya aku merasa butuh berbicara dengan seseorang tentang perasaan ini. Sayangnya, sebagai lelaki, aku seringkali ragu untuk membuka diri. Dunia telah mengajarkan kita bahwa pria seharusnya tegar, kuat, dan tidak mudah goyah oleh emosi. Tapi di dalam hati, aku tahu bahwa tidak ada salahnya sesekali melepaskan topeng tersebut. Dalam percakapan singkat dengan sahabat dekat, aku pernah berkata, "Aku merindukan seseorang, tapi aku tidak tahu kenapa." Reaksinya mengejutkanku. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Itu wajar, manusia memang makhluk yang rumit." Ucapan itu memberiku kelegaan. Aku tidak perlu merasa bersalah karena merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Pada akhirnya, kita semua memiliki cara unik dalam menghadapi emosi kita masing-masing. Ada orang yang memilih menulis surat untuk melampiaskan kerinduan. Ada yang memilih menonton film-film romantis, dan ada juga yang memilih diam seperti aku. Semua cara itu sah-sah saja selama kita tidak melukai diri sendiri atau orang lain. Pada titik tertentu, aku juga mulai mempertanyakan makna dari rindu tanpa alasan ini. Apakah ia adalah tanda bahwa aku belum move on, atau justru ia adalah panggilan untuk memperbaiki hubungan dengan diri sendiri? Setelah merenung cukup lama, aku sampai pada kesimpulan bahwa mungkin keduanya benar. Mungkin aku belum sepenuhnya pulih dari luka-luka masa lalu, tetapi di sisi lain, kerinduan ini juga mengajakku untuk lebih mencintai diriku sendiri. Salah satu pelajaran terbesar yang aku dapatkan adalah bahwa rindu tanpa alasan bukanlah alasan untuk berhenti berusaha. Meskipun perasaan itu kadang terasa begitu berat, aku tetap bisa bangkit setiap pagi, menjalani rutinitasku, dan berusaha menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Aku belajar bahwa rindu bukanlah penjara, ia hanyalah tamu yang datang sementara. Ketika waktunya tiba, ia akan pergi dengan sendirinya. Saat ini, aku sudah lebih bisa menerima keberadaan perasaan ini. Alih-alih melawan atau menolaknya, aku memilih untuk mendengarkannya. Aku membiarkan diriku merasakan apa yang aku rasakan tanpa perlu memaksakan penjelasan logis. Bagiku, ini adalah bentuk penghormatan kepada diri sendiri. Aku tidak perlu membohongi perasaanku demi menjaga citra kuat di mata dunia. Jika kamu juga pernah merasakan hal serupa, ingatlah bahwa kamu tidak sendirian. Banyak orang di luar sana yang mungkin mengalami hal yang sama, meski mereka tidak berbicara tentangnya secara terbuka. Kita semua memiliki perasaan yang sulit dijelaskan, dan itu bukanlah sesuatu yang harus kita takuti. Justru inilah yang membuat kita manusia, makhluk yang kompleks, penuh warna, dan selalu berproses. Di akhir perjalanan ini, aku menyadari bahwa rindu tanpa alasan adalah bagian dari proses pertumbuhan. Ia mengajarkan kita untuk lebih peka terhadap perasaan kita sendiri, lebih bijaksana dalam menghadapi emosi, dan lebih sabar dalam menjalani hidup. Ia bukanlah beban, melainkan guru yang diam-diam membimbing kita menuju pemahaman yang lebih dalam tentang siapa diri kita sebenarnya. Sampai jumpa di bab berikutnya
Dari catatan lelaki sunyi yang sedang belajar menjadi terang bagi dirinya.